Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok jasa teknisi ingin melakukan diskusi kelompok dengan anggota kelompok. Di sini kami akan mendiskusikan tentang requirement jasa teknisi. Requirement pertama, dalam grup menu, sistem dapat mengelompokkan pengguna berdasarkan peran. Contohnya sebagai teknisi, maka submenu yang akan tertampil adalah khusus teknisi, betul juga yang lainnya. Gimana menurut kalian? Ada yang ingin berkomentar? Bagus ini. Karena kayak beda gitu loh, ada bagian menu untuk yang konsumen, terus bagian menu teknisinya. Tapi kalau bagian kesalahannya menurut kalian gimana nih? Ada yang lain ingin berkomentar? Kalau Kalau menurut saya sih sudah cocok ya. Di dalam aplikasi jasa teknisi ini ada grup menunya, jadi lebih kayak bisa dimengerti gitu sama user. Iya, ya. Oke. Next, requirement yang kedua. Sistem dapat mencegah akun pengguna masuk dari IP berbeda dengan OTP atau email. Gimana menurut kalian? kalau menurut saya nih ya, requirement kedua ini sangat penting, di mana akun kita ini kan nanti akan terkait ada saldo gitu ya. Jika tidak ada pencegahan dari login IP yang berbeda, ini bisa memungkinkan kehilangan akun. Jadi ini memang harus ada gitu. Berarti requirement kedua ini penting ya? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Oke. Next, requirement yang ketiga. Customer dapat membatalkan proses pemesanan. Gimana pendapat kalian? Ini kalau pendapat saya pribadi ya, ini bagus juga, tapi ada sisi positif dan negatifnya. Karena sisi positifnya itu kayak customer itu bisa membatalkan pesanan, tapi tidak menguntungkan teknisi. Misalnya teknisinya sudah pergi nih ke lokasi yang telah ditentukan. Tiba-tiba nih customer membatalkan pesanan. Nah, jadi itu tidak menguntungkan bagi teknisi. Tapi bagus juga nih ada R3 ini, karena menguntungkan untuk pelanggan lah. Kalau menurut saya Berarti ya. requirement ketiga ini ada sisi negatif dan positifnya juga. Iya. Oke, next, requirement yang keempat. Teknisi dapat membatalkan pesanan. Nah, ini berbeda dengan requirement ketiga. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih hampir sama ya sama yang requirement yang ketiga itu. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya juga. Oke, baik. Kemudian requirement kelima. User dapat mengganti profile sesuai keinginan, tetapi ada batasan dalam ukuran file dan juga formatnya. Kalau ini ya kita semua pasti setuju. Satu sisi untuk mengenal antara interaksi pengguna dan teknisi. Jika misalkan user memiliki foto profil diri sendiri di akun usernya, maka itu akan memudahkan teknisi untuk mengenali ketika berjumpa gitu. Dan juga untuk untuk verifikasi lebih memungkinkan menggunakan profile gitu. Berarti requirement kelima ini termasuk penting juga ya? Requirement kelima itu termasuk penting tapi bukan kewajiban gitu. Iya. Oke, baik. Kemudian requirement keenam. Fitur memesan hanya bisa diakses oleh customer. Ada yang ingin berkomentar tentang requirement ke-6? Mana ya, kalau hanya customer nih yang dapat memesan bagus, cuman gimana kalau teknisinya itu juga bisa memesan gitu loh. Tapi dengan syarat teknisinya itu ke menu customer, bukan ke menu yang teknisi tadi, yang kayak requirement yang pertama itu loh. Iya, Jadi benar. dia sebagai customer, bukan lagi sebagai teknisi. Walaupun berarti dia lebih baik membuat akun baru begitu kan? Iya. Ya, berarti ini memang benar gitu requirement-nya, yang hanya bisa mengakses halaman memesan itu memang user ya. Kalau mau teknisi memesan, dia harus create akun baru gitu sebagai user. Di bagian customer, bukan di bagian teknisi bisa. Nah, iya. Berarti requirement itu benar sih, benar. Iya, benar. Oke. Kemudian requirement ke-7. Pemesan akan langsung proses ketika pembayaran dilakukan.
Ada yang ingin berkomentar? Nah, ini adalah salah satu mengapa kita bisa mengaktifkan fitur pembatalan oleh customer. Nah, jadi di sini karena ada sistem pembayaran duluan, tidak menerima COD ya di Justech App. Di sini memungkinkan untuk kita sebagai user tidak meng-cancel semena-mena gitu. Karena udah ada uang yang dibayarkan. Dan nanti ketika misalkan user mau membatalkan, itu akan ada proses di mana alasan yang logis kenapa customer membatalkan gitu. Gitu Ya, sih. ya. Kalau ini cocok memang harus gitu. Walaupun Supaya R3 tidak ada itu terjadi tadi pembatalan ya. Berarti dalam proses pembatalan itu kita menambahkan fitur lagi dong untuk memberi alasan kenapa customer bisa kenapa alasan customer cancel. Iya. ya ya ya. Nah, itu bisa. Dikasih alasannya juga. Kenapa Berarti dia alasan cancel. kita diskusi ini mendapatkan fitur baru gitu ya. Iya ya. Iya, Iya. benar. Next, requirement ke-8. Jika terjadi kesalahan sistem akan memberi pesan error. Gimana, ada yang ingin berkomentar tentang memberikan pesan error jika terjadi kesalahan sistem? Menurut saya sih penting. Karena kalau misalkan tiba-tiba error terus tidak memberi pesan, jadi ntar customernya jadi bingung. Iya ya, benar-benar. Tapi ini lebih baik pesan errornya dalam bentuk sistem sedang busi atau maintenance gitu ya. Iya, benar-benar. Lebih spesifiknya sih begitu. Oke. Kemudian requirement ke-9, customer dapat memberikan rating kepada teknisi. Gimana nih menurut kalian? Penting nggak? Penting ini. Karena biar kita tahu kan layanan yang diberikan teknisi kepada customer sebelumnya gitu. Sebelum kita pengen memesan gitu. Teknisi ini seperti apa gitu loh. Jadi requirement ke-9 ini penting sebagai kenyamanan bagi konsumen. Oke. Kemudian requirement yang ke-10, customer dapat memberikan tip kepada teknisi. Wah, Nah, gimana ini menurut apa nih? kalian? Kalian gimana juga nih? Memberikan tip. Ya. Kalau ini ya, gimana Rizal? Enggak gimana, Det? Nah, ini kalau ini kan ya ini kembali ke customer sendiri. Fitur ini bisa digunakan atau tidak ya kan ya. Berarti fitur ini ya nggak apa-apa sih kita buat. Soalnya ini menguntungkan juga kepada pekerja kita sebagai teknisi ya kan. Ya. Berarti fitur ini penting tidak penting ya, Det? Ya gitu, tapi ya memang lebih baik kita memberikan fitur ini gitu untuk kejayaan teknisi kita bersama gitu. Oh iya. Oke. Ya. Oke, ya. Kemudian requirement yang ke-11, jika pembayaran sudah berhasil, maka sistem akan menampilkan invoice. Gimana ini? Ada yang ingin berkomentar? Silakan teman. Menurut saya sih ini penting di requirement 11 ini. Kalau misalkan udah berhasil akan menampilkan invoice karena agar customer itu tahu gitu loh kalau pembayaran sudah berhasil. Kalau tidak ada invoice, customer mungkin akan bingung gitu. Ini pembayaran udah berhasil atau belum? Gitu sih menurut saya. Ada yang ingin ditambahkan? Bisa juga sebagai kayak bukti nota gitu, misalkan ini untuk ke perusahaan gitu ya, untuk pembenaran perusahaan gitu harus ada invoice gitu untuk diajukan nanti sebagai ganti biaya gitu. Dan ini penting juga invoice sih sebagai pembuktian gitu. Ya. Oke. Lanjut ke requirement ke-12. Pengguna dapat mengatur ulang kata sandi jika user lupa. Ya, ini requirement ke-12 ini sangat penting ya. Kalau kita sebagai customer lupa, kata sandi kita itu bisa diubah kata sandinya. Tapi dengan syarat memasukkan data-data yang pernah kita isi tuh, kayak email atau kayak nama-nama yang bersifat pribadi gitu loh, yang hanya kita tahunya. Biar bisa mengganti kata sandi. Itu sih penting itu, requirement ke-12. Tapi penting ini yang requirement ke-12. Oke, next ke requirement 13. User dapat mengaktifkan verifikasi 2 level. Ada yang ingin berkomentar?
Nah, verifikasi two level ini masuk lagi ke dalam yang tadi requirement keberapa itu ya, yang tentang IP login yang berbeda. Nah, ini masuk ke dalam situ dikarenakan verifikasi two level ini membantu kita untuk login menggunakan verifikasi. Kan pertama mungkin tidak ada verifikasi ya. Nah, yang kedua ini bisa memungkinkan verifikasi melalui Google Authenticator atau OTP melalui nomor HP gitu. Ya, ini penting gitu. Tapi ini kan memang itu user sendiri yang mengaktifkan, bukan dari kita yang mengaktifkan gitu. Ini memang bukan kewajiban, tapi ya kita menyarankan untuk user mengaktifkan ini ketika membuat akun demi kenyamanan bersama gitu. Ya, lebih aman ya. Iya benar. Oke. Lanjut ke requirement 14. User dapat mengetahui status transaksi. Ada yang ingin berkomentar? Gimana? Penting sih. Kayak Penting kita, sih, penting. Berarti si user dia tahu berapa banyak yang sudah dia transaksi gitu. Enggak, status transaksinya ini maksudnya teknisinya itu sedang dalam perjalanan atau berhalangan gitu. Jadi Oke. kita tahu nih, kenapa nih, misalnya kita lagi nunggu di rumah nih kan, kok nggak sampai nih teknisinya. Soalnya dia lagi berhalangan. Kalau kita tahu kan ada requirement ke-14 ini, kita dapat mengetahui status transaksi. Jadi kita itu santai aja gitu loh, walaupun dia membatalkan pesanan, ya tinggal kita cari teknisi lain gitu loh, karena ada status ini. Berarti ini termasuk penting juga requirement Penting, 14. penting. Demi kenyamanan bersama ini. Requirement wajib nih. Oke, yang terakhir, requirement yang ke-15. User dapat logout account. Kalau menurut saya sih kurang penting ya. Kenapa bang? Menurut saya kurang Kenapa? penting karena nggak seharusnya juga user logout terus masuk lagi, logout masuk lagi, atau dia bikin baru. Menurutku kurang penting sih. Kurang penting aja. Iya sih. Memang kurang penting, tetapi kan ini memang fitur wajib gitu. Bagaimana nanti mau tahu user mau buat akun baru gitu, atau user mau Mengganti device kan? Iya benar. Jadi ini penting atau tidak? Penting ini. Penting ya. Penting tapi tidak terlalu digunakan gitu. tidak terlalu Iya, digunakan benar. ya. Karena Oke. kan Harus ada tapi nggak digunakan banyak orang lain. benar-benar. Oke. Sekian dari diskusi kami tentang requirement teknisi. Ya, terima kasih.